Nah, gitu. Jadi itu di Sragen itu tuh kayak kurang ekspos gitu. Banyak sing bagus, cuman yang mengekspos itu daerah lain. Terus pada nggak tahu kalau itu dari Sragen. Makanya saya tuh punya kegelisahan tuh, kenapa sih saya di Jakarta tuh orang bilang Sragen aja banyak yang susah loh. Sragen. Sragen. Itu mananya Solo. Nah, pasti gitu terus. Jadi sebenarnya kita tuh banyak hal-hal yang bagus, banyak hal-hal yang bisa diekspos. Ya cuman nggak tahu ya, medianya kurang atau pemerintah setempatnya juga kurang ngasih apresiasi gitu. Akhirnya juga ada di daerah-daerah lain tuh ya, kalau ada pemain timnas yang aktif dibikinin baliho. Nah, iya toh, ya kan biar tahu no. Harusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nih orang-orang biasa gitu lagi main bola di mana, Sragen ada pemain timnas loh. Kan enak ngomongnya. Nah, kalau kita nggak tahu mau pamer apa, Sragen ada apa, nggak ada apa. Dan teman-teman yang belum dipajang di baliho jadi punya termotivasi. Ya mungkin karena di media lain nggak ada yang mengekspos, mungkin dari masjid ini siap. bisa mengekspos yang talenta di Sragen itu. Jadi setidaknya orang lain nggak tahu tapi jamaah masjid tahu. Salah satu makanya ini emang pengurus takmir itu punya tujuan masjid ini pusat peradaban. Ya, betul. Semuanya, pokoknya bisnis anak pang semua pokoknya di sini. Bisnis apa sih? Gimana Mas? Wah itu kayaknya butuh tempat banyak itu. Bisa jadi. Jadi kan kita bisa kayak mading atau apa itu yang mengekspos talenta-talenta Sragen. Sragen itu ada apa? Di situ ada cerita. Sragen punya cerita, ya kan? Akhirnya saya ngeliat-lihat, Sragen punya pemain timnas. Sragen punya produk-produk bagus. Sragen, orang di luar Sragen tahu di sini ada barang bagus, tapi orang Sragen sendiri nggak tahu. Kan sayang banget. Gimana kita yang putra daerah mau mencintai daerahnya sendiri. Ini sedikit sentilan untuk kayak Kominfo ya, sentilan untuk para medianya pemerintah ini. Saya lihat itu kayak kalau nggak salah sih Sragen Kita dan sebagainya, nggak tahu sih. Pokoknya media-media yang diurus sama pemerintah Sragen itu kebanyakan hanya cuman kayak pemandangan gitu aja. Itu perlu sih, tapi ini juga perlu di-upkan juga menurut saya, kayak atlet-atlet, tampang-tampang beliau-beliau yang sudah tanpa orang tahu itu pengen Sragen ini ke atas gitu. Bisa jadi. Mungkin konten-konten kreator dari Sragen, influencer Sragen bisa ngajak collab talenta dari Sragen. Setidaknya itu contoh kecilnya ya. Iya. Kalau yang media besar nggak bisa ya. Influencer Sragen. Sragen sekarang lagi banyak influencer yang lokal-lokalan Sragen, tapi kan itu bisa membantu kan. Jadi bisa orang Sragen bisa bangga lah. Kita bisa cerita 2 jam, 3 jam, bahkan bisa cerita sehari tentang Sragen. Nah, sekarang kita suruh cerita Sragen apa ya? Manusia purba. Terkenalnya itu. Itu toh. Jadi sebenarnya banyak talenta. Kalau di bisnis ada Mas Zaki ini. Nah, cuman nggak banyak orang tahu Mas Zaki itu dari Sragen. Ya. Ya itu kan sayang. Jadi kalau di Sport sekarang ini support tim mana aja? Terakhir kita Persita Tangerang, kemarin Piala Menpora. Sleman udah lama. Udah lama ya, Pak? Persita Tangerang, kemarin Piala Menpora. Itu loh kadang ya produknya di Sport tuh live Indosiar. Live TV 90 menit. Tapi nggak ada yang tahu. Nah, itu maksudnya, Mas. Nah, kan? Sampainya baru tahu. Jadi tapi kalau saya ditanyain gimana cara ngasih taunya, ya kan cuma pasang status, story dan sebagainya macam. Kita tuh butuh kekuatan yang lebih gede, lebih dari sekedar itu buat Sragen tuh harus punya kebanggaan loh. Produknya udah live di nasional, ya kan? Kurang apa? Kurang diperhatikan. Ya betul sekali, saya setuju sama dia. Kemarin kita juga sempat ini komentasi teman-temannya dia konsen di olahraga
sama sih ya. Mungkin ada fokus yang lain dari Sragen ini. Yang belum fokus juga sama dia. Tapi kan ada pembantu-pembantu bawahnya Mas yang fokus, salah satunya kalau sekelas presiden ya, menteri-menteri kan kayaknya ada, setahu saya. bukan menyalahkan. Kita itu Memberikan memprovokator untuk kebangkitan. Saya orang Sragen, jadi saya juga pengen. Nah itu. Iya, makanya Ini justru Mas Suki yang punya undang-undang banyak ini, seharusnya yang harus dikeluarkan, kita pancing ini Mas. Soalnya mungkin juga kalau Mas Suki belum banyak ya, kalau misal pertandingan di lokal nih, misal kelurahan belum ada seperti itu mungkin. ada kompetisi ya. Kalau dulu memang apa ya, dulu memang kompetisi dari kampung. Dari kampung. Orangnya dari komisi memang hidupnya dari kampung. Tapi zaman dulu itu jadwal saya 1 minggu penuh. Babalan. Pemain Iya, pernah antar kampung. Cowok bookingan. Babalan terus juga. Iya. Bookingan main bola. Kita cek dia dari kampung. Futsal. Main bola. Bola besar. Jadi itu di lapangannya ditutupi gedek. Tarkam. Tarkam. Itu jadwalnya padat sekali. Iya. Memang Dari dulu ya. tapi setelah apa ya, durasinya ini nggak ada tarkam karena memang tarkam itu apa ya, banyak biaya yang keluar dari perizinannya ke kepolisian, keramaian itu, terus ilmu wasit juga itu mahal. Kalau sekarang tarkam itu kita harus daftar, sekarang harus daftar yang ada kan turnamen. Tapi kalau dulu zamannya saya itu, misalnya Anda punya tim, saya udah malah kasih telepon itu dari dulu. Sekarang kita ya daftar, masih berlomba-lomba juga. Kalau mungkin kuotanya habis ya nggak dapat jatah. Tapi kalau dulu memang DJ Sport bikin ya. Nah, itu Mas. DJ Sport Super League. Wah. Nah, itu harus Sragen. itu. Ya. Lapangannya di mana nanti rencana? Pokoknya bisa Iya, diatur. coming soon. Coming soon. Ini ide dadakan. Iya, harus. Inspirasi dadakan. Semoga diamini aja. Amin. Ini di Ya, rumah Allah kalau- Mas, pasti iya. diamini sama. Kalau bisa jadi kan, jadi itu di Bandung itu udah ada Bandung Super League gitu-gitu yang justru di sana udah semi profesional. Jadi di sana ada ya antar komunitas saja. Tapi antar komunitas dia berani pakai pemain asing. Nah itu siapa tahu di Sragen ini kan Keren itu, gebrakan juga itu. ya nih, sampean saya yakin belum pernah nonton Tarkam. Belum. Oh enggak pernah. Sampai itu harus nonton Tarkam. Harus Futsal nonton nih, saya futsal, Mas. nonton Tarkam itu yang supporternya dua-duanya rame. Nah. Karena itu kalau wasitnya salah nyemprit, Wah. itu bisa yang duduk berdiri semua, itu udah siap-siap mau baku hantam. Wah seru nih nonton Tarkam tuh di situ. Jadi apa ya, antara nonton bola sama nonton tawuran itu bisa Seru jadi itunya. satu package. Jadi masuknya tiket satu bisa main bola, lihat bola, bisa lihat pencak silat, lihat taekwondo, di situ bisa lihat adu suara gitu. Suara hewan banyak. Jadi serunya di situ nonton Tarkam harus coba harus Pernah nonton di stadion. pasti seru kan ya. Jadi ya itu bola itu gimana ya, walaupun kayak gitu itu dia bisa menyatukan segala elemen masyarakat. Ibu-ibu nonton, anak-anak nonton, bapak-bapak nonton, Tukang semua parkir. tukang parkir nonton, dan imbasnya banyak buat ekonomi, ya, banyak dagang. Ya kalau nanti direstui, diizini oleh Yang Maha Kuasa, amin, kita bikin event di Sragen yang bisa meramaikan hasanah sepak bola di Sragen. Kalau di sport sendiri di Ramadan ada acara apa ya? Ada program apa? Ramadan programnya
dari Digisport tuh masih bulan depan ya. Jadi kan kita masih ada setengah bulan itu, nanti ada Digisport berbagi. Ya programnya sih hampir sama dengan CSR di perusahaan yang lainnya. Bagi takjil, bagi hampers, bingkisan, tapi mungkin nanti di awal bulan Mei. Jadi nanti dan pasti kita akan update di Instagramnya Digisport. Digisport Instagramnya udah centang biru loh. Oke. Sragen punya centang biru, verified. Masih saya malah punya. Wah siap. Sama-sama Di satu follow, tujuan. di follow Digisport Apparel. Kalau dari Mas Uki ada nggak Mas? Sosial medianya? Terakhir ada. Wow, siap. Instagramnya Mas Uki apa? Sebenarnya saya lupa ada. Mas Uki pengen show up kan? Pengen show up. Orangnya kalem. Iya. Kalau ini buat Mas Uki nih, kalau bicara soal pemain, ada nggak tips buat teman-teman yang misal pengen ini dia memulai karirnya? Soalnya saya punya teman juga, misal dia pengen banget jadi pemain, tapi sampai sekarang dia berjuang belum dapat klub atau gimana. Ada nggak tips buat teman-teman yang pengen berjenjang karir di bidang ini? Ya sebenarnya kalau kita mau putuskan ini jadi atlet, yang saya tahu sebenarnya harus total. Dalam artian totalitas memang ya harus mengorbankan semua kan. Kalau yang yang kecil mungkin masih kecil harus rajin latihan, terus masa-masa bermain dengan temannya mungkin tidak berkurang. Dan untuk yang junior jabatan masa-masa remaja yang mungkin juga harus fokus juga, harus menghilangkan dalam artian kebiasaan ngumpul-ngumpul dengan teman-teman yang mungkin di perempatan. Memang untuk totalitas jadi atlet itu memang mengorbankan semua, dan itu dana juga besar sekali ya, mulai dari kemauannya sendiri dan dukungan orang tua, itu salah satu faktor yang utama juga. Samping itu juga lingkungan dia berteman, bergaul itu sedikit banyak mempengaruhi, karena di sepak bola itu bukan cuma kita belajar keterbukaan, kita latih untuk kerja sama itu, tapi kita juga untuk disiplin, menghargai waktu juga, terus mental juga, sopan santun juga, terhadap senior, terhadap pelatih, terhadap rekan, fair play, tidak terjadi kesalahan di lapangan, mungkin orang yang mungkin tidak sengaja itu yang membuat lawan kita cedera, itu juga salah satu menunjukkan jiwa kita untuk fair play, dan artian kita main-main kita sudah selesai seperti biasa. Memang untuk menjadi pemain yang benar-benar totalitas profesional atau mungkin yang akan jadi kebanggaan dirinya yang jadi pemain profesional, itu memang harus all out, harus dimulai dari kecil. Emang sesuatu disukai. Ya memang harus disukai. Kalau dari disukai memang mungkin setengah jalan mungkin akan kasarnya akan berpaling. Tapi mungkin ya kalau Mas Uki punya harapan ya untuk Eksistra, sometimes nanti Eksistra sebenarnya bisa ya, dia bisa jadi lebih besar lagi seperti klub-klub yang lain. Kalau PSR, kalau dari saya jadi mungkin kayaknya harus gimana ya, banyak PR banyak. PR itu dari
ke mungkin olahraga lain juga harus semua masyarakat elemen masyarakat dari pemerintah dari kabupaten harus satu tujuan. Tapi kalau misal bisa jadi nama fansnya apa? Saya belum tahu. Fans Israel. Sekarang Sukawati. Pasar sekolah. Soalnya di grup pas harga ini teman-teman loh ini Pasopati. Ya, Solo. Oh Laskar. Iya, Laskar Sukawati. Laskar Sukawati. Ini buat Mas Dimas nih, ada nggak tips bisnis buat teman-teman bisa buat yang bergerak di bidang ini atau umum yang pengen memulai bisnis, ada nggak tips? Tipsnya mulai bisnis buat anak-anak muda ya. Ya, Anak-anak muda tuh mulai aja dulu, sama bisa desain. Apapun bisnisnya belajar desain. Mau usaha A, B, C, D segala macam. Karena ke depan tuh kita mau masuk ke bisnis yang kita dinilai baik dari sebuah gambar. Iya kan? Makanan mau enak nggak enak, ya kan? Kalau fotonya bagus, kelihatan enak. Terus jersey juga, baju, clothingan segala macam. Kalau fotonya bagus, desainnya bagus, pasti terlihat bagus juga. Saya punya temen, brandnya skalanya nasional, tapi dia masih anak kosan yang foto-fotonya itu cuma di kamar kos. pakai HP. Ya enggak. Sekarang kan canggih kan, HP pun gambarnya bagus. Buat cari fotografer juga nggak susah. Jadi itu mulai aja dulu, sama kalau masalah teknis bisa desain lah. Karena kalau bisa desain itu dia hemat banyak. Karena kalau nggak bisa desain dia harus ngedesainin ke orang, itu budgetnya ongkosnya tinggi. Tapi kalau bisa desain yang harusnya jadi modal bisa nol karena bisa desain gitu. Jadi apapun bisnisnya itulah, kalau kalian bisa ngedesain itu jadi modal yang besar buat memulai bisnis itu. Mau bikin apa ya, sekelas kita mau bikin yang paling umum ya, kita mau jualan gorengan aja. Belakangan gorengan itu sekarang udah di zoom in produknya. Zoom innya gini, dulu gorengan tuh ada pisang goreng, ada bakwan, ada tempe, ada tahu, ada tahu isi segala macam. Sekarang karena ada anak-anak muda yang bisa desain, bisa package dengan baik, sekarang ada tahu go, tahu goreng. Dia jadi cuma namanya tahu go. Terus ada lagi pisang goreng, pisang di Solo tuh lagi banyak pisang tanduk. Pisangnya gede-gede. Terus yang gorengan lagi pisang karamel itu kan awalnya dulu satu gerobak, terus produknya diambil satu jenis, dibikinin brand sendiri. Benar kan? Akhirnya orang kalau mau beli pisang goreng sekarang nggak di tukang gorengan, tapi di merek pisang goreng A. Kalau yang suka tahu bukan cuma belinya nggak ke tempat gorengan, tapi ke tukang tahu goreng. Itu. Jadi sekarang itu anak-anak muda itu bisa lah inovasi di situ. Bisnis yang ada, ambil secuil produknya, kembangin desain yang bagus, jadi itu. Jadi sebenarnya replikasi. Iya ya, kalau yang orang barbershop itu kan the next Cukur Madura tuh. Iya, benar. Di bawahnya salon, Iya. di atasnya Cukur Madura. Iya kan? Iya. Cuman pengemasannya. Pengemasannya. Itu kalau anak muda sopo ya. Iya, bener. Kalau all crack yang Cukur Madura kan ya yang penting datang cukur motong enggak. Tukang cukur kok pakai AC, ngapain ngono. Bener. Cowok kok kayak nyalon. Nah, tapi belakangan orang sana potong juga barbershop semua. Nah, jadi itulah coba kalau lihat peluang bisnis ya sikat aja. Yang penting mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Soalnya banyak itu kan banyak mikir nih. Ya. Awal-awal banyak mikir. Banyak mikir tuh orang sok pinter. Merasa dirinya pinter apa-apa dipikir. Gitu ya. Nah, orang bener tuh teman-teman. Nek orang ngakui bodoh ya kan. Bisane tahu kan nek ngalami sih. Dicoba dulu, baleni, akhirnya sukses. Gitu ya. Nek orang yang punya ide tok nggak jalan-jalan ya. Keminter gitu. Apa-apa entrane dipikir ya kan. Wah ini mau bikin tahu, bikin gerobaknya berapa nih? Wah ini nanti tahunya biar untung berapa? Wah
Gak jalan. Orang lain udah buka duluan. Nah, saya soalnya pernah kayak gitu. Saya mikir konsep blueprint bisnis itu setahun nggak jalan-jalan. And the end ada orang yang buka dan rame. Wah tersayat-sayat. Udah mau wah ini ideku jane. Cuma mereka mungkin ide semalam tapi besoknya langsung action. Iya, benar. Nah, sejak saat itu saya udah kalau mau bisnis penting jalan dulu ya. Nggak usah bayangan mikir. Kalau pusing ya caranya di masjid ya. Kalau pusing berdoa. Mantap. Ini kalau kita bicara soal masjid nih, Mas Masuki. Kebetulan Mas Trial Parman ini Membuka punya space. program ini memang lebih open space, ya. Lebih terbuka buat semua Kalangan. kalangan. Iya. Karena udah kemarin sempat mengundang beberapa teman yang di scan di GNE. Dulu pernah bikin acara juga sama komunitas. Caranya lomba skate dari di sini. Memang pengen programnya lebih open nih. Gimana sih menurut Mas Dimas dulu soal masjid open space? Kebetulan juga mungkin program Pak Pus menarik pengusaha-pengusaha muda ya. Ya, Mungkin Mas Dimas juga ya. Gimana pandangan soal masjid? ya kalau pandangan masjid ini ya ini lagi kayak gimana ya? Masjid Al-Falah ini kayak banyak membuka hal-hal tabu. Dulu saya bilang sama Pak Gus, Pak di masjid manapun lo ditulisi nggak boleh tidur di masjid. Jadi sekarang orang lagi musafir gitu, kalau ngasuh pengennya di mana? Nah, kalau kita Muslim kan ya kembali ke rumah Allah kan. Nggak mungkin ke rumah. Ya, jadi kan tapi di sini malah diperbolehkan dan difasilitasi kayak belakangan ini. Jadi kalau saya ya kenapa saya mensupport Masjid Al-Falah ini dari ya saya support ini karena programnya jelas, ya kan? Karena orang programnya jelas, mau apa jelas, ternyata visinya sama, pasti kalau support all out juga kan. Iya, benar. Nah, terkait program-programnya ya ini patut didukung bersama ya. Karena kan sementara ini belum ada brand smartnya ya, belum ada contohnya. Kalau enak tuh kita ngelakuin sesuatu ada contohnya, enak. Iya. Nah kalau ini kan kita pilot project kan, Iya, benar. project pertama. Akan ada suara-suara nggak enak tentang wah masjid kok jadi terlalu umum. Nah pasti ada. Mana itu patut ditunggu teman-teman di masjid ini akan gimana merespon hal-hal yang kayak gitu kan pasti ada karena orang-orang yang masih pikiran kolot itu masjid itu disakralkan. Saya sih nggak komen aja di bawah komentar. Saya sih nggak menampik masjid harus diistimewakan ya benar namanya rumah Allah kan. Cuma keistimewaan sebuah masjid ini kan tidak terus kegiatannya harus Hanya untuk sholat saja. ya orang yang datang hanya untuk yang untuk beribadah aja gitu kan kita ya kalau udah gini lah katanya kalau orang deket sama orang penjual minyak wangi baunya jadi harum juga. Orang sih nggak pernah sholat pun ya kalau dia punya kegiatan di sekitar masjid kebangetan yang ada orang sholat kan. Setidaknya itu dulu aja kan. Dia dipaksa kan. Benar. Dipaksa. Tapi kan di sini ada kegiatan lain selain beribadah. Nah, ketika itu bisa jalan akhirnya kan ngajak orang berkumpul di sini dan ketika waktunya sholat, waktunya beribadah juga ikut beribadah ya. Kalau cuma kayaknya udah ada lah space jalur yang mengajak orang beribadah via tausiah, via ceramah, via di YouTube bikin ceramah dan sebagainya. Mungkin di Al-Falah ini bisa ngasih jalur lain mengajak orang untuk ke masjid di luar jalur ayo ibadah, ayo sholat, ayo. Ini udah nggak zaman ya Iya. ngajak orang itu nyuruh ya, merintah nekan gitu, neraka. Ya, udah. Kalau Al-Falah gini mas, nggak ngajak kayak gitu, tapi Makanya. makan. Ya. Terus pokoknya makan dulu ke masjid. Jadi ya itu ya kalau saya bilang kegiatan ini ya kegiatan di Masjid Al-Falah ini ya menyegarkan lah di saat masjid-masjid yang lain itu ya hanya berfokus untuk beribadah aja. Karena kegiatan-kegiatan lainnya apalagi anak muda
Ya kalau anak mudanya wis nggak mau ke masjid ya nanti kalau Siapa penerusnya? ya siapa penerusnya mana masjid harus banyak anak muda ini mantap. Siap. Kalau Mas Sugi nih gimana? Pandangan soal tadi. Mana ya? Masjid Al-Falah. Pertama saya dengar itu kayak gimana? Heran gimana mas? Kiranya kan setahu saya kan kegiatan jalan sini kan nggak melibatkan di masjid. Ya, yang saya tahu ya saya Ini di kafe. ya mungkin Tempat umum lah. perkumpulan, tempat umum atau mungkin organisasi atau apa. Tapi entah mengapa saya tahu kalau ada kegiatan yang mungkin saya langsung apa ya singkat kata gitu mungkin ini pengurusnya anak-anak muda kan gitu sehingga kegiatannya enggak dalam artian kita Nggak menuntut. ya dalam artian cuma untuk ibadah ya emang kegiatan itu yang diharapkan nggak lepas dari ibadah ini sehingga kan ini khususnya untuk masing-masing kalau saya bisa itu Contohnya apa ya mas? Yang terlintas ya, di memang awal. kalau saya kan dari dibilang masjid tadi jarang secara masjid ada apa sprinter tempat tidur. Saya juga sering lihat kan saya juga begitu lihat kajian akhlak itu melalui Online. ya online kan. Oh jamaah boleh juga. Ya gitu sedang mungkin ada posting orang ada misalnya di kemas itu Kontainer. ada itu apa ya ada keheran kadang lewat juga heran terus kegiatannya kok emang kalau saya emang salut saya itu mungkin nggak diberikan atau nggak ada kerja muda itu mungkin di luar jangkauan saya di luar saya juga apa yang mungkin ada mungkin yang mempunyai apa program yang macam memang untuk menarik pemuda memang semuanya itu kekuatan lagi pemuda pemudanya yang selalu lepas dari agama ya kita nggak tahu akan kemana mungkin kita formalitas dari kita mungkin rakyat kabupaten kita juga nggak tahu akan menjadi penerusnya yang mau dipilih yang mana. Nah, salut untuk program-program yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan ini juga kebetulan dari pihak takmir memberikan semua promosinya buat teman-teman anak muda supaya Ya. ini. Terus apa bahkan mungkin ide-ide teman-teman tuh hampir setiap ide ya kan. Tapi ya kan kita bingung nih. Tapi masya Allah ya alhamdulillah ini Mas Siti, Mas Dimas ini mau memberikan waktu untuk langsung di malam hari ini Masjid Al-Falah. Ini terakhir ada nggak pesan buat teman-teman anak muda? Masyarakat untuk kemajuan kita semua. Mungkin itu hari ini. Ya nanti kalau Masjid Al-Falah udah menjadi jalur untuk mencari nama, pasti pemerintahan datang. Oh gitu. Siapa tahu nanti datang di ini acara Ini kalau talk show ini viewsnya sampai 100.000, saya yakin anda itu dikontak orang-orang berkepentingan. Waduh. Ya, minta diajak talk show mas. Saya mau sedekah. Amin. Jadi semangatnya coba tembusin 100.000 views ya. Pasti didatangi orang-orang penting. Orang-orang penting atau berkepentingan. Nah, berkepentingan boleh. Saya yakin itu. Nah karena gini mas, dakwah itu tidak harus di atas mimbar. Iya betul. Ini teman-teman anak muda yang ada di teman-teman media Al-Falah ini juga dakwah dengan jalur yang beda. Ya, Betul. ya, Main tapi positif. betul.
Oke. Sip. Thank you Mas. Iya, siap. Nggih, nggih. Masuki. Nggih, matur Ini suwun Mas ada Uki, matur bingkisan suwun juga Mas. dari masjid. Siapa tahu nanti bisa manfaat. Ini pertama buat Mas Suki, betul. Terima kasih sekali. Siap. Maaf nih bingkisannya cuma kayak gini. Oh, ini buku itu gudang ilmu. Wes, Ah, siap. Tapi jangan banyak membaca, langsung eksekusi ya. Betul. Baik, alhamdulillah dulu ya kita sudah banyak banget kita berbincang-bincang soal masalah industri kreatif mungkin di bidang sport olahraga, sepak bola, bisnis, tentang dunia perbolanan dan masih banyak lainnya. Buat teman-teman yang nonton, kalau pengen support acara ini, support talkshow ini, bisa subscribe, comment, and like di channelnya Mr. Falah dan doakan terus kita istiqomah. Amin. Mas Dimas sudah berkah selalu. Amin. Kelancaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.